Semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Apsari dengan NIM 230552310. Saya dari Universitas Tikubang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Saya di sini akan mempresentasikan atau menyampaikan materi mengenai tentang perencanaan pajak dan pengendalian atas unsur beban pokok penjualan dan pengurangan penghasilan bruto. Bagi kalian yang masih penasaran tentang materi ini, silakan saksikan video saya. Terima kasih. Materi yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Jadi sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan mengenai tentang perencanaan pajak itu hadir sebagai bagian dari manajemen keuangan yang bertujuan untuk mengoptimalkan beban pajak secara legal melalui pengendalian struktur biaya dan penghasilan. Nah, salah satu area paling krusial dalam perencanaan pajak adalah pengelolaan beban pokok penjualan atau BPP serta pengurangan penghasilan bruto. Karena kedua unsur ini memiliki pengaruh langsung terhadap besar kecilnya laba fiskal dan pajak terutang. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pengendalian BPP atau pengurangan penghasilan bruto menjadi penting untuk memastikan efisiensi pajak tercapai tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Nah, untuk selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai tentang tujuan dan manfaat. Untuk tujuan dan manfaat adalah untuk mencapai tujuan dari perusahaan ini mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan meminimalisikan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Nah, untuk meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak dapat ditempuh dengan cara merekayasa yang berada dalam ruang lingkup perpajakan hingga di luar ketentuan perpajakan. Nah, upaya untuk meminimalisasi pajak ini sering disebut dengan teknik tax planning. Teknik planning ini adalah tindakan legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Tujuannya bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi untuk mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari tujuan yang seharusnya. Oke. Nah, untuk topik yang akan saya bahas selanjutnya ke depan adalah mengenai tentang yang satu, capital expenditure dan juga revenue expenditure. Yang kedua ada foreign exchange loss. Ketika ada metode persediaan, metode penyusutan, dan juga aturan SE 46 Peraturan Pajak 4 tahun 1995, cadangan kerugian piutang tak tertagih, biaya entertainment, persyaratan beban promosi, dan masih banyak lagi yang saya bahas. Oke, untuk materi yang pertama ini saya akan membahas tentang capital expenditure atau pengeluaran modal. Biasanya capital expenditure ini disingkat sebagai CapEx atau ringkasnya sebagai belanja modal. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva tetap dan juga meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produksi aktivitas umum aktivitas tetap serta memperpanjang masa manfaat aktiva tetap. Gitu. Untuk selanjutnya tentang jenis-jenis dari capital expenditure ini sendiri atau CapE. Untuk yang pertama jenisnya ada penggantian peralatan atau equipment replacement. Jadi CapEx jenis ini berfokus pada pembaruan peralatan. Ini sering dilakukan dengan alasan kerusakan atau kebutuhan akan peralatan tambahan. Penggantian ini bisa berkisar dari peralatan produksi utama hingga alat pendukung operasional. Untuk jenis yang kedua ada ekspansi pasar dengan produksi existing, yaitu expansion to make growth in existing product. Jadi CapEx jenis ini itu ditujukan untuk ekspansi pasar pada produk yang sudah ada. Jadi ekspansi ini melibatkan pembukaan cabang baru atau penambahan tenaga kerja untuk meningkatkan efisiensi produk. Dalam kasus pembukaan cabang baru,
Biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bangunan dan peralatan pendukung akan tergolong sebagai CapEx. Untuk jenis yang ketiga, yaitu ekspansi melalui produk baru atau biasanya disebut dengan expansion generation by new product. Jadi untuk pengeluaran modal untuk jenis ini terkait dengan inovasi, seperti peluncuran produk baru, yaitu proses ini bisa memerlukan aset baru seperti pabrik, sehingga melibatkan pembelian tanah dan bangunan. Ya, jadi biaya konstruksi dan kerjasama dengan kontraktor untuk pembangunan pabrik baru juga termasuk. Untuk jenis yang keempat adalah proyek yang diwajibkan oleh hukum atau projected mandated by law. Nah, jenis CAP ini khusus untuk proyek-proyek yang diwajibkan oleh regulasi atau hukum yang berlaku. Sebagai contohnya yaitu perusahaan di sektor tambang mungkin harus melakukan penebangan hutan untuk eksplorasi. Namun, untuk regulasi perlindungan alam mewajibkan mereka untuk melakukan penghijauan kembali. Biaya ini tetap dihitung sebagai CapEx karena berkaitan dengan kepatuhan hukum. Gitu. Jadi, untuk cara menghitung capital expenditure ini sendiri itu sebagai berikut. Ini rumus dasarnya, pembelian aset tetap dikurangi penjualan aset tetap ditambah oleh perubahan aset tetap. Oke. Untuk pembelian aset tetap ini meliputi tentang total pengeluaran untuk membeli aset baru. Penjualan aset tetap meliputi jika ada aset yang dijual, maka nilai penjualannya itu akan dikurangkan. Untuk yang ketiga, perubahan aset tetap, yaitu perubahan dalam nilai buku aset tetap, baik karena penurunan atau peningkatan. Saya akan memberikan contoh dari kasus capital expenditure. Jadi ada semisal perusahaan AIJ sudah menyelesaikan periode operasional dan membuat laporan keuangan dengan detail sebagai berikut. Untuk jumlah nilai PPE di perusahaan HIJ pada tahun 2024 awal sebesar 500 juta. Dan untuk nilai PPE di perusahaan di akhir tahun 2024 ini 550 juta. Biaya depresiasi termasuk amortisasi aset tidak terwujud sebesar 150 juta. Nah, menurut informasi keuangan yang dilaporkan laba rugi, jumlah dari ekspenditurnya sebagai berikut. Nah, sesuai dengan rumus yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, maka 550 juta ini dikurangi oleh 500 juta sebagai dana di akhir tahun, di awal tahun, ditambah biaya depresi saat ini yaitu 150 juta. Maka dihasilkan hasilnya itu 200 juta rupiah. Untuk yang selanjutnya ada revenue expenditure, pengeluaran pendapatan. Pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure adalah pengeluaran yang terjadi selama aktivitas bisnis sehari-hari sebuah perusahaan dalam melakukan produksi barang dan jasa, serta penjualannya yang membantu menghasilkan pendapatan perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Nah, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6 ayat 1E berbunyi sebagai berikut. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan juga memelihara penghasilan, termasuk kerugian selisih kurs mata uang asing. Oke, untuk selanjutnya ini adalah jenis-jenis dari revenue expenditure. Nah, ini digunakan untuk sesuai dengan undang-undang tadi, yaitu untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan sehubungan dengan kegiatan usaha. Boleh dibebankan seluruhnya dalam suatu laporan keuangan. Dengan demikian,
penting bagi wajib pajak untuk mengetahui jenis-jenis pengeluaran yang dilakukannya terkait dengan aset tetap. Gitu. Untuk jenis-jenis pengeluarannya itu ada gaji dan upah, pengangkutan barang, sewa dan tarif pabrik atau gedung perkantoran, bunga atas modal pinjaman, penyusutan aset tetap, harga pokok penjualan, bahan habis pakai, tagihan listrik, biaya transportasi, perbaikan dan perawatan mesin seperti meminyaki, terus ada membersihkan, mengecat ulang, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya ada bahan mentah, produksi masih dalam proses dan barang jadi, biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan aset, dan juga pajak dan beban hukum, serta premi asuransi. Oke. Ada juga faktor-faktor penentu dari revenue expenditure ini. Faktor-faktor ini tuh menjadi dasar pengeluaran yang dianggap sebagai pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Untuk yang faktor pertama adalah sifat bisnis. Jadi apabila barang dagangan sebuah perusahaan adalah sistem komputer dan bagian-bagiannya, maka perangkat-perangkat komputer dan bagian-bagiannya tersebut dianggap sebagai persediaan. Biaya-biaya yang berkaitan dengan pembelian persediaan tersebut dikategorikan sebagai revenue expenditure. Namun, di sisi lainnya, apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di sektor transportasi, maka pembelian komputer tersebut dianggap sebagai belanja modal atau CapEx. Karena dapat membantu perusahaan menghasilkan pendapatan selama bertahun-tahun ke depan. Nah, untuk faktor yang kedua itu ada pengeluaran yang berulang-ulang. Jadi ketika pengeluaran yang terjadi berkali-kali dalam satu tahun buku, maka biaya juga dianggap sebagai pengeluaran pendapatan. Faktor yang selanjutnya itu adalah tujuan pengeluaran. Pengeluaran pendapatan itu dilakukan untuk pembelian inventaris untuk tujuan dijual kembali dan bukan untuk tujuan penggunaan pribadi atau penggunaan kantor. Pengeluaran juga dikeluarkan untuk membeli bahan mentah, untuk mengubahnya menjadi barang jadi, kemudian menjualnya kepada pelanggan. Nah, untuk faktor yang selanjutnya adalah pemeliharaan dan perawatan aset. Apabila jika perusahaan mengeluarkan biaya untuk pemeliharaan atau perawatan normal aset dan tidak untuk meningkatkan kapasitas produksinya, itu dianggap sebagai pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Sehingga setiap biaya yang timbul dengan tujuan untuk meningkatkan masa manfaat atau kapasitas pendapatan dari aset tersebut termasuk dalam pengeluaran modal. Faktor selanjutnya itu menghasilkan pendapatan. Jika biaya yang dibuat oleh perusahaan membantu dalam menghasilkan pendapatan, untuk periode akuntansi saat ini, itu dianggap sebagai biaya operasional. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip pencocokan. Pengeluaran hasil harus disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh selama periode tersebut untuk dianggap sebagai pengeluaran pendapatan. Jumlah yang dibelanjakan. Faktor selanjutnya itu jumlah uang yang dibelanjakan sebagai pengeluaran pendapatan relatif kecil dan manfaat yang diperoleh hanya untuk jangka waktu terbatas, yaitu dalam periode 1 tahun atau kurang. Berikut adalah contoh dari kasus revenue expenditure. Jadi, semisal sebuah mobil box telah dibeli setahun lalu yang dapat mengangkut 100 dus obat-obatan. Mobil ini memerlukan biaya untuk mengganti 2 ban mobil depan karena sudah sering pecah. Biaya yang dikeluarkan untuk mengganti kedua ban ini itu 400.000. Dan jadi apa yang kita tanyakan adalah transaksi ini apakah bersifat material dan transaksi ini termasuk pengeluaran pendapatan dan bagaimana pencatatannya itu. Jadi untuk biaya pemeliharaan yang dikeluarkan tidak akan membuat mobil dapat berjalan lebih cepat dari semestinya atau bertambah efisien, atau biaya tersebut tidak akan membuat mobil box yang awalnya hanya dapat mengangkut 100 dus obat akan dapat mengangkut lebih dari itu. Dengan kata lain, tidak akan ada mobil ban bertambah kapasitasnya
dan hanya membuat mobil box kembali pada kondisi normal. Untuk jurnal pencatatannya itu untuk sisi debit ada biaya perawatan mobil box dan untuk sisi kredit ada kas atau hutang. Selanjutnya ini adalah perbedaan antara capital expenditure dan juga revenue expenditure. Revenue expenditure tadi sepanjang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehubungan dengan kegiatan usaha. Boleh dibebankan seluruhnya dalam suatu laporan keuangan. Nah, sedangkan untuk capital expenditure ini sendiri tidak dapat dibebankan sekaligus dalam suatu laporan keuangan. Jadi wajib pajak perlu menggunakan metode depresiasi atau amortisasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tentang Forex Exchange Forex Exchange Loss, yaitu sebuah kerugian perdagangan internasional atau yang sering kita sebut sebagai Forex Exchange Loss adalah kerugian yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar mata uang saat melakukan transaksi bisnis internasional. Nah, jadi, selisih kurs terjadi ketika nilai tukar mata uang asing berubah antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaiannya, yang dapat mengakibatkan kerugian yang harus dicatat dalam laporan keuangan. Kerugian ini dapat diakui sebagai biaya dalam akuntansi dan mempengaruhi laba rugi perusahaan. Oke. Untuk selanjutnya ada nilai tukar atau sering kita sebut sebagai kurs. Kurs ini adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari antara dua mata uang asing masing-masing negara atau wilayah. Ada beberapa jenis kurs. Untuk kurs yang pertama itu adalah kurs beli, adalah harga yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan kepada seseorang yang ingin membeli mata uang asing. Jenis kurs yang kedua adalah jenis kurs jual, adalah harga yang digunakan oleh bank atau lembaga keuangan untuk menjual mata uang asing kepada nasabah. Kurs yang ketiga adalah kurs tengah, adalah perhitungan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang asing, yang dihitung sebagai rata-rata antara kurs jual dan kurs beli. Namun, ada sistem kurs yang masih berlaku di Indonesia, yaitu kurs tengah bagian Indonesia, atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Pembebanannya itu dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun. Kerugian yang terjadi karena selisih kurs dapat diakui sebagai pengurang penghasilan sepanjang wajib pajak tersebut mempunyai sistem pembukuan yang diselenggarakan secara taat asas, sesuai dengan buku dan keadaan yang sebenarnya, dan dalam rangka kegiatan usahanya atau berkaitan dengan usahanya. Selanjutnya ada pemilihan metode persediaan. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 10 Ayat 6, ada dua metode yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam menilai persediaan barang dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok penjualannya, yaitu ada first in first out atau FIFO, yaitu mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama, dan weighted average atau merata-ratakan nilai persediaan. Masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Ketika wajib pajak telah memilih salah satu metode di atas dalam penilai persediaannya, maka wajib pajak tersebut harus konsisten dalam pemilihannya. Nah, di sini ada perbandingan tentang metode FIFO, LIFO, dan juga average. FIFO ini yang sering kita gunakan adalah metode manajemen persediaan di mana barang yang pertama kali masuk ke gudang adalah barang yang pertama kali dijual atau digunakan. Metode ini mengasumsikan bahwa barang yang lebih lama
di gudang harus segera dijual untuk menghindari penumpukan barang lama. Sedangkan untuk LIFO atau last in first out adalah metode di mana barang yang terakhir kali masuk ke gudang adalah barang yang pertama kali dijual atau digunakan. Metode ini sering digunakan dalam situasi di mana harga barang cenderung naik. Sedangkan untuk average atau rata-rata, di mana metode ini biaya barang dijual dan persediaan akhir dihitung berdasarkan rata-rata biaya barang yang tersedia selama periode tertentu. Ini menciptakan nilai rata-rata untuk semua barang yang dijual dan disimpan. Ini adalah metode FIFO. Untuk kelebihannya itu mencegah barang kadaluarsa, barang yang lebih lama disimpan lebih dulu dijual, sehingga mengurangi resiko kerugian akibat barang kadaluarsa. Ada juga laporan keuangan yang realistis. Dalam kondisi inflasi, biaya barang yang dijual mencerminkan biaya yang lebih lama, memberikan laba yang lebih tinggi, sederhana dan mudah diimplementasikan. FIFO ini memang mudah dipahami dan diterapkan, terutama dalam bisnis retail dan makanan. Sehingga untuk mengurangi kejadian bahan makanan ini akan busuk atau basi. Sedangkan untuk kekurangannya, metode FIFO ini tidak mencerminkan biaya terbaru. HPP mungkin tidak mencerminkan harga pasar terbaru yang bisa mengaruhi analisis keuntungan. Dan juga kurang efektif dalam inflasi. Dalam situasi inflasi tinggi, laba yang dilaporkan bisa lebih tinggi dan meningkatkan beban pajak. Berikut ada contoh metode FIFO. Untuk contoh metode FIFO ini ada UD April memiliki beberapa transaksi persediaan barang dagang pada bulan April tahun 2018. Di sini saya akan merincikan dulu untuk beberapa transaksinya. Untuk transaksi yang pada tanggal 1 April 2018, persediaan barang dagang sebanyak 30 buah dengan satuannya sebesar Rp10.000. Pada tanggal 3 bulan April 2018, toko April ini membeli barang dagang sebanyak 20 buah dengan satuannya Rp15.000. Pada tanggal 6, UD April menjual barang dagang sebanyak 35 buah. Pada tanggal 15, UD April menjual barang sebanyak 10 buah. Pada tanggal 20, UD April membeli barang dagang sebanyak 40 buah dengan satuannya Rp10.000. Dan juga pada tanggal 22, UD April membeli barang dagang sebanyak 15 biji dengan satuannya Rp12.000. Pada tanggal 27-nya, UD April kemudian menjual barang dagang sebanyak 30 buah, dan tanggal 28-nya itu UD April menjual barang dagang sebanyak 20 buah. Pada tanggal 30-nya, UD April membeli barang dagang sebanyak 10 buah dengan satuannya Rp12.000. Berikut adalah sebuah rinciannya, di mana tanggal 1 ini termasuk dalam persediaan. Persediaan 30 buah dengan harga satuannya Rp10.000, totalnya Rp300.000. Pada tanggal 3 dilakukan pembelian sebanyak 20 buah dengan harga Rp15.000, yaitu Rp300.000. Tanggal 6-nya itu melakukan penjualan sebanyak 35 buah. Untuk stok yang pertama 30 buah ini dengan satuannya Rp10.000 menggunakan persediaan yang awal yaitu Rp300.000, dan untuk yang 5 buahnya itu menggunakan persediaan yang kedua yang dari harga satuannya Rp15.000 yaitu Rp75.000. Next, untuk tanggal 15-nya itu untuk penjualan dijual 10 buah dengan harga Rp15.000, sisa dari persediaan yang kedua, yaitu sebesar Rp150.000. Sehingga masih ada sisa 10 buah dengan harga masih ada sisa 5 buah dengan harga Rp15.000, yaitu dengan total Rp75.000.
Kemudian pada tanggal 20-nya itu dilakukan pembelian kembali sebanyak 40 buah dengan harga 10.000 dengan totalnya 400.000. Kemudian pada tanggal 22-nya itu dilakukan kembali pembelian sebanyak 15 buah dengan harga satuannya 12.000, maka 180.000. Namun pada tanggal 27 ini dilakukan penjualan kembali dengan jumlah 30 biji. Namun persediaan yang sebelumnya masih ada sisa 5 buah dengan harga 15.000 akan dipakai duluan, yaitu sebesar 75.000. Kemudian untuk harga jual yang selanjutnya itu 25 buah dengan harga 10.000. Yaitu dengan totalnya 250, maka untuk selanjutnya tanggal 28 dilakukan kembali penjualan sebanyak 20 buah. Nah, untuk 15 buahnya ini dilakukan dari persediaan dengan harga satuannya 10.000, maka totalnya 150.000, dan untuk yang 5 buahnya dilakukan penjualan dengan harga satuannya 12.000, maka dihasilkan harganya 60.000. Pada tanggal 30 pembeliannya itu 10 buah dengan harga satuan 12.000, yaitu 120. Begitulah dengan metode FIFO, sehingga first in first out, apa barang yang pertama kali masuk akan pertama kali keluar. Jadi akan bertahap-tahap hingga barang yang pertama itu akan habis dulu. Next, untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai tentang metode LIFO. Di sini akan ada kelebihan dan kekurangan dari metode LIFO. Metode ini kelebihannya pengurangan beban pajak dalam situasi inflasi, biaya barang yang dijual lebih tinggi sehingga laba yang dilaporkan lebih rendah dan beban pajak berkurang. Mencerminkan biaya terbaru. HPP yang lebih tinggi mencerminkan biaya barang terbaru, memberikan gambaran yang lebih realistis tentang laba, mengurangi laba berlebih, membantu perusahaan menjaga laba tetap stabil dalam situasi harga yang berfluktuasi. Dan untuk kekurangannya dilarang di beberapa negara. Beberapa negara yang melarang penggunaan LIFO ini karena tidak mencerminkan arus fisik persediaan. Kompleksitas pelaporan, yaitu memerlukan catatan yang lebih rinci dan kompleks yang dapat meningkatkan biaya administrasi. Tidak cocok untuk barang kadaluarsa, apalagi dalam bidang sektor makanan, itu metode LIFO sangat tidak diperlukan. Yaitu karena tidak ideal untuk produk yang memiliki masa simpan terbatas karena barangnya lebih lama bisa tertinggal di gudang. Seperti itu. Selanjutnya ada contoh dari metode LIFO. Ini perbandingan terbaliknya dari metode FIFO, di mana untuk barang yang terakhir masuk akan pertama kali dijual pertama kali. Yaitu pada tanggal 2 bulan 1 dilakukan adanya persediaan sebanyak 200 unit dengan harga satuannya itu 9.000, maka totalnya 1.800.000. Nah, pada tanggal 10 Maret dilakukan pembelian sebanyak 300 unit dengan harga satuannya itu 10.000, maka totalnya 3 juta. Maka untuk yang dari gabungan dari awal tadi sebanyak 3 juta dan juga 1.800.000. Untuk tanggal 5 bulan April dilakukan adanya penjualan, yaitu harga unitnya per unitnya itu 10.000 dengan jumlah unitnya 200. Maka total harganya 2 juta. Maka untuk dari unit yang pertama 200 unit 900.000 per satuannya, yaitu 1.800.000, ditambah lagi dengan 300 unit tadi 10.000 satuannya jadi 1 juta, ditambah lagi dengan ini menggunakan, jadi masih ada sisa 1.800.000 dan juga 1 juta. Seperti itu.
Untuk yang selanjutnya masih ada sisa 200 dengan harga satuannya 9.000, maka totalnya 1.800.000. Digunakan pada tanggal 7 bulan 5, yaitu dilakukan kembali penjualan sebanyak 100 unit dengan harga unit satuannya itu 10.000. Maka total harga totalnya itu 1 juta. Mana pada tanggal 21 bulan September dilakukan pembelian sebanyak 400 unit dengan harga per unitnya 11.000, maka total harganya 4.400.000. Nah, untuk persediaannya 200 unit dengan harga Rp9.000 satuannya, dan juga adanya 400 unit dengan harga satuan 11.000. Nah, pada tanggal 18 November dilakukan pembelian sebanyak 100 unit dengan harga satuannya 12.000, maka total harga unitnya itu 1.200.000. Untuk persediaannya ada yang pertama tadi 200 unit, lalu 400 unit, dan juga 100 unit dengan harga per unitnya berbeda-beda. Nah, untuk tanggal 20 bulan November dilakukan penjualan. Nah, ini sebanyak 100 unit pada harga unit 11.000 dan juga 100 unit dengan harga 12.000. Jadi, masih ada sisa 200 unit dengan satuannya 9.000 dan juga 300 unit dengan harga satunya 11.000. Pada tanggal 10 Desember dilakukan penjualan sebanyak 200 unit. Maka untuk harga satuannya digunakan sebanyak 11.000, maka dihasilkan 2.200.000. Masih ada sisa 200 unit pada persediaan yang awal, yaitu dengan harga 9.000 dan juga 100 unit sebanyak 11.000. Maka total akhir dan penjualan persediaannya itu untuk pembeliannya itu sebanyak 800 unit dengan total harga 8.600.000. Untuk penjualannya ada 700 unit dengan total harganya 7.500.000, dan persediaan yang terakhir itu 300 unit dengan total harga 2.900.000. Untuk selanjutnya mengenai tentang metode average. Metode ini memiliki kelebihan, yaitu sederhana dan mudah diterapkan. Metode ini mudah dimengerti dan diterapkan, terutama dalam bisnis yang memiliki volume besar produk homogen. Menghaluskan fluktuasi harga, mengurangi dampak fluktuasi harga pada laporan keuangan, memberikan stabilitas dalam pelaporan keuangan. Cocok untuk produk yang homogen, ideal untuk bisnis yang menjual produk serupa dalam jumlah besar, seperti bahan baku. Kekurangannya, tidak mencerminkan harga terkini. Nilai persediaan mungkin tidak mencerminkan harga pasar terbaru yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada juga kurang akurat dalam kondisi inflasi. Dalam suatu inflasi, metode ini mungkin memberikan gambaran yang kurang akurat tentang laba perusahaan. Berikut adalah contoh dari metode average, di mana untuk yang tanggal 1 Januari-nya itu tersedia persediaan 200 unit dengan harga 150.000 dengan total 30 juta. Kemudian pada tanggal 14 Februari dilakukan pembelian sebanyak 500 unit dengan harga satuannya 400.000. Maka totalnya itu 200 juta. Sehingga untuk persediaannya digabungkan itu adalah 700 unit dengan harga satuannya 275.000. Maka total harganya 1.092.500. Ini dilakukan mengalami average atau rata-rata. Untuk tanggal selanjutnya itu 3 Maret dilakukan penjualan sebanyak 200 unit dengan harga satuannya 275.000. Dihasilkan total harganya 55 juta. Masih ada persediaan sisanya 500 unit dengan harga tersebut totalnya 137.500.000. Untuk 21 April dilakukan kembali penjualan dengan
jumlah 100 unit dengan harga 275.000, masih ada sisa 400 unit. Untuk tanggal 17 Mei dilakukan pembelian sebanyak 400 unit dengan harga satuannya 160.000, totalnya 64 juta. Maka untuk total persediaannya masih ada bertambah menjadi 800 unit dengan harga rata-ratanya itu 217.500 per unitnya dengan totalnya 174 juta. Oke, untuk 4 Juni yaitu dengan pembelian 200 unit dengan harga 150.000, totalnya 30 juta, maka total persediaannya bertambah kembali menjadi 1.000. Dan untuk harga satuan rata-ratanya itu 3.750 dengan totalnya 183.750.000. Kemudian untuk tanggal 30 Juli dilakukan penjualan sebanyak 400 unit dengan harga satuannya 183.750, maka masih ada sisa 600 unit dengan harga 183.750. Nah, untuk selanjutnya pada tanggal 7 Agustus dilakukan kembali penjualan. Pada unitnya terjual 100 unit dengan harga 183 juta, masih ada sisa persediaan 500 unit. Untuk selanjutnya ada 11 September. Tanggal 11 September ini dilakukan pembelian sebanyak 200 unit dengan harga 160.000. Totalnya 32 juta, maka untuk persediaannya bertambah menjadi 700 unit dengan harga rata-ratanya untuk satuannya Rp171.875. Untuk yang terakhir ada 7 Desember. Dilakukan penjualan sebanyak 300 unit dengan harga Rp171.875, maka untuk pengurangan persediaannya sisa terakhir yaitu 400 unit dengan harga Rp171.875. Maka untuk total harganya menjadi Rp68.750.000. Harga pokok penjualannya sebanyak 1.100 unit dengan harga total Rp198.437.500. Dan untuk pembeliannya 1.300 unit dengan total 326 juta. Oke. Untuk selanjutnya ini manajemen stok barang. Untuk memilih metode manajemen persediaan yang tepat sangat penting untuk efektivitas operasional dan pelaporan keuangan. FIFO cocok untuk barang yang mudah rusak, sedangkan untuk LIFO bermanfaat untuk kondisi inflasi untuk menghindari pajak, dan average memberikan stabilitas dalam laporan keuangan untuk produk homogen. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pilihan terbaik bergantung pada jenis bisnis dan kebutuhan spesifik perusahaan. Oke, jadi untuk pemilihan metode penyusutan ini, dalam melakukan penyusutan aset tetap, perpajakan hanya mengizinkan penggunaan dua jenis metode penyusutan, yaitu metode garis lurus dan juga saldo menurun. Untuk khusus untuk aset dalam bentuk bangunan, metode yang diizinkan hanya garis lurus saja. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11. Undang-Undang Pajak Penghasilan juga menentukan umur manfaat dari masing-masing aset. Pajak membagi kelompok aset bukan bangunan menjadi 4 kelompok. Bangunan menjadi 4 kelompok, yaitu adapun klasifikasi dari masing-masing kelompok aset diatur dalam PMK 96, yakni tahun 2009. Oke, untuk ini adalah penyusutan metode garis lurus dan juga metode saldo menurun. Metode garis lurus ini merupakan metode depresiasi atau penyusutan yang menentukan besarnya penyusutan yang sama untuk
setiap tahunnya selama waktu manfaat aktiva tetap. Formula sederhana yang digunakan untuk menghitung nilai depresiasi adalah sebagai berikut. Nilai aktiva yang bisa depresiasikan dikurangi estimasi nilai residu, kemudian dibagi estimasi periode manfaat. Untuk metode saldo menurun, cara perhitungannya itu ya tetap nilai penyusutan aset yang tetap menghasilkan biaya depresiasi yang semakin menurun selama perkiraan waktu manfaat dari aktiva tetap. Persentase penyusutan besarnya 2 kali persentase atau tarif penyusutan metode garis lurus. Berikut adalah peraturan dari SE 46 BC 4 tahun 1995. Ini merupakan peraturan yang mengatur tentang perlakuan biaya bunga yang dibayar atau terutang dalam hal wajib pajak memperoleh penghasilan berupa bunga deposito atau tanggungan lainnya. Menurut peraturan ini, besarnya bunga pinjaman yang boleh dibebankan oleh wajib pajak adalah apabila jika jumlah rata-rata pinjaman sama besarnya dengan atau lebih kecil dari jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebuah deposito berjangka atau tabungan lainnya. Maka bunga pinjaman yang tersebut seluruhnya tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Dan apabila jumlah pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata yang ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga pinjaman yang boleh dibebankan hanya sebesar bunga yang dibayar atau terutang rata-rata pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan dalam deposito. Untuk selanjutnya, yaitu cadangan kerugian piutang tak tertagih. Pada pasal 9 ayat 1C Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa pembentukan atau pemupukan dana cadangan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan juga perusahaan antar piutang. Yang kedua, cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang meliputi cadangan premi tanggungan sendiri dan klaim tanggungan sendiri untuk perusahaan asuransi serta cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa. Yang ketiga, ada cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan, yaitu cadangan penjaminan untuk lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah, penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Untuk selanjutnya ada cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Jadi cadangan biaya ini untuk kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Yang kelima ada cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, yaitu untuk cadangan biaya penanaman kembali bagi perusahaan yang diwajibkan melakukan penanaman kembali atas hutan yang telah dieksploitasi untuk usaha terkait dengan sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Yang keenam ada cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah industri, yaitu cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan bagi perusahaan yang mengolah limbah industri yang mencakup kegiatan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan pengolahan limbah industri dan penimbunan hasil pengolahan limbah industri.
Selanjutnya ada biaya entertainment. Biaya entertainment ini merupakan salah satu jenis biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebanyak biaya tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Untuk mendapatkan membebankannya, wajib pajak harus membuat daftar nominal seperti yang dilampirkan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE Nomor 27 Peraturan Pajak Nomor 22 Tahun 1986, yakni tentang biaya entertainment dan sejenisnya. Dalam hal manajemen pajak, wajib pajak harus membuat daftar ini agar seluruh biaya entertainment yang berhubungan dengan usaha dapat dibebankan. Untuk selanjutnya adalah persyaratan-persyaratan dalam beban promosi sesuai peraturan perpajakan. Biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2010. Jadi, besarnya biaya promosi yang perlu dibebankan merupakan akumulasi dari jumlah, yakni seperti jumlah biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan atau mungkin media lainnya. Dan yang kedua ada biaya pameran produk, biaya pengenalan produk baru, atau biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk. Dan selanjutnya ada beberapa ketentuan biaya promosi pajak, yaitu biaya promosi yang berupa pemberian sampel produk dapat dibebankan sebagai biaya. Nilai biaya promosi yang diakui sebesar harga pokok sampel produk, syaratnya harga pokok produk tersebut belum dibebankan dalam perhitungan HPP. Nah, untuk biaya promosi yang tidak dapat dibebankan ini seperti pemberian uang atau fasilitas yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan promosi. Promosi yang dapat dilakukan atau tidak itu bukan suatu objek pajak atau yang telah dikenai objek pajak final. Selanjutnya ada kewajiban administratif wajib pajak. Wajib pajak harus membuat daftar nominatif biaya promosi, sehingga daftar nominatif yang disusun sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2, yaitu pada Nomor 3 Tahun 2010, dan juga daftar nominatif wajib dilampirkan dalam SPT tahunan PPh Badan. Ada juga daftar-daftar nominatifnya, yaitu seperti nama dan NPWP, alamat penerima dan tanggal, bentuk biaya promosi, jumlah biaya promosi, dan juga nomor bukti pemotongan. Selanjutnya ada pengujian kebenaran beban pokok penjualan atau pengujian BPP. Berdasarkan Peraturan Nomor 4 PJ tahun 2012, pemeriksa pajak menggunakan berbagai teknik pemeriksaan, yakni seperti adanya pengujian dokumen dan bukti, analisis dan penelusuran angka atau tracing, akualisasi atau rekonsiliasi, konfirmasi inspeksi dan wawancara, pengujian fisik dan perhitungan, teknik audit berbantuan komputer. Yakni untuk menguji BPP digunakan pengujian keterkaitan, yaitu seperti pembelian hingga pelunasan utang usaha, dan juga barang masuk, barang keluar, hingga mutasi persediaan. Nah, untuk pengujian keterkaitan atas beban pokok penjualan ini sendiri, untuk yang pertama ada pengujian arus barang, yaitu untuk memastikan kebenaran barang masuk dan keluar gudang, perlu memperhatikan adanya pemakaian sendiri, barang rusak, sampel dan pemberian cuma-cuma, retur pembelian, dan juga barang dalam pengiriman. Ada juga rumus dari HPP-nya, yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Dan untuk pengujian yang kedua ada pengujian arus utang, di mana untuk memastikan pembelian barang secara kredit benar dan lengkap, maka untuk rumus pembeliannya ini adalah utang akhir ditambah pembelian tunai ditambah pelunasan utang dikurangi utang awal kurang lebih dikurangi
penyesuaian. Terus selanjutnya ada ekualisasi BPP dan beban operasional dengan DPP PPN masukan. Secara teori, PPN masukan itu adalah sebesar 10% dikali total pembelian. Total praktik sering terjadi selisih karena adanya pembelian tidak seluruhnya dari PKP, yakni tidak adanya faktur pajak. Uang muka sudah dibayar, barang belum diterima, tetapi faktur pajak sudah ada, dan adanya faktur pajak masukan berasal dari transaksi lain, seperti pembelian aset tetap, biaya pengangkutan, jasa penunjang operasional, dan juga faktur pajak cacat sehingga tidak dapat dikreditkan. Ada juga untuk tujuan ekualisasi atau rekonsiliasi ini, yaitu mengetahui dan menjelaskan penyebab perbedaan, persiapan klarifikasi saat pemeriksaan pajak oleh Fiskus. Berikut adalah referensi yang saya ambil untuk menyampaikan materi yang saya sampaikan di video ini. Sekian dari saya untuk materi yang sudah saya paparkan selama video ini. Apabila ada salah kata ataupun kalimat dari ucapan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya ingin memberi saran kepada penonton atau rekan-rekan semua yang mempelajari tentang materi ini. Semoga untuk kedepannya semuanya bisa menjelaskannya lebih rinci dan juga dapat menjelaskannya lebih detail, jelas, dan lengkap, serta adanya contoh-contoh dari kasus-kasusnya, sehingga masih ada kekurangan dari video saya ini.